Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Prabowo, Kokapten Belajar AI di Kabupaten Kendal dari SMP Muhammadiyah 1 Lari. Kali ini saya akan berbagi tentang pembuatan dashboard pemantauan PMM untuk masing-masing sekolah, di mana source datanya adalah berasal dari sekolah. Kita perlu siapkan dua file. Yang pertama adalah file rekap progres pemanfaatan PMM sekolah. File ini akan dibagikan ke sekolah untuk disalin dan diisi sebagai source data. Kemudian file yang kedua adalah master rekap detail PMM per sekolah. Jadi data yang tadi sudah diisikan oleh masing-masing sekolah kita pindahkan ke file ini, file rekap detail PMM per sekolah, yang nantinya akan kita gunakan sebagai dasar pembuatan dashboard. Baik, langsung kita mulai. Setelah kita buat file seperti ini dengan kolom nama akun belajar, kemudian aktivitasnya mulai dari login, nonton video, dan lulus post test, kemudian penyelesaian topiknya. Di sini saya ambilkan 10 topik dari yang ada di jenjang SMP. Ini akan kita bagikan ke sekolah dan meminta sekolah untuk mengisi. Caranya ini digandakan. Ketika kita bagikan link file ini, maka sekolah akan mendapatkan file yang seperti ini, di mana aksesnya itu hanya lihat. Beberapa ada yang akhirnya dia minta akses untuk ke file ini dan tidak usah diberikan, karena yang diminta adalah membuat salinan, sehingga ketika sekolah mendapatkan file seperti ini, diminta untuk membuat salinannya. Kita pilih file, kemudian buat salinan. Setelah itu salinan ini diberi nama sesuai dengan sekolahnya. Di sini di nama sekolah diisikan sekolahnya, misalkan SMP A. Oke, dibuat salinan. Kemudian sekolah yang lain misalkan mendapatkan yang sama, ini kita minta untuk buat salinan juga. Kemudian di rename sesuai nama sekolahnya. Di nama sekolah, karena tadi sudah SMP A, sekarang SMP B. File yang sudah disalin ini kita minta sekolah untuk melengkapi. Jadi mulai dari data nama gurunya, misalkan untuk SMP A itu gurunya namanya Ari, kemudian Agus, kemudian oke, kita ambil contoh dua ini saja, kemudian akun belajarnya diisikan. Setelah itu kita minta untuk mengisi aktivitas PMM-nya, yaitu dengan model centang. Misalkan sudah login, dicentang, kemudian sudah nonton video dan sudah lulus post test. Si Agus mungkin dia baru login, kemudian topik yang sudah diselesaikan. Di sini ada 10 topik, misalkan menyelesaikan topik kurikulum merdeka dan assessment. Ini data di sekolah, di SMP A. Kemudian di SMP B bagaimana? Misalkan di SMP B gurunya namanya B1, B2, B3, B4, dan B5, misalkan ada 5 guru di sana. Kemudian penyelesaian PMM-nya yang sudah login ada 4 orang,
yang sudah nonton video 3 orang, lulus post test 2 orang, kemudian yang topiknya selesai misalkan ada yang selesai sekian. Oke. Nah, kemudian kita minta untuk sekolah mengirimkan link file dari data yang sudah diisikan. Jadi yang dikerjakan di sekolah adalah menyalin, mengisi, kemudian mengirimkan kembali linknya. Nah, setelah kita dapatkan linknya, kita masuk ke file master recap-nya. Bentuknya seperti ini. Jadi data yang diisikan itu berurutan sesuai dengan urutan yang ada di rekap progres per sekolah. Kemudian kita tambahkan, karena nanti kita butuh data nama sekolah di dashboard, ini kita isikan manual. Kemudian ada perhitungan yang kita perlu sampaikan di dashboard, kita buat perhitungannya. Jadi misalkan pengerjaan PMM-nya, di sini saya menggunakan sudah login, sudah nonton video, dan sudah mengerjakan post test. Kalau 3 itu sudah dikerjakan berarti 100%. Kemudian jumlah topik selesai. Untuk menghitungnya kita menggunakan rumus countif ya. Kemudian jumlah topik selesai juga kita hitung nanti guru yang sudah menyelesaikan topik Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka itu yang sudah selesai topiknya ada berapa, nanti akan terhitung di sini. Kemudian kita buat presentasenya. Di sini pakainya countif sesuai jumlah topik. Kemudian di sini persentase, berarti jumlah topik selesainya berapa dibagi dengan jumlah topik yang ada, kemudian diformat dalam bentuk persen. Baik, nah sekarang cara menginputkannya. Misalkan kita mau input data dari sekolah, dari SMPA, maka kita pilih mulai dari nama guru, kemudian link yang sudah dikirimkan balik tadi dari SMPA, berarti linknya yang ini, itu kita ambil, kita copy. Kemudian kita tuliskan rumusnya sama dengan import range tanda petik, kita pastekan link dari SMPA. Kemudian ini dari link ini kita hapus sampai tulisan edit. Nah, tanda garis miring, kemudian edit, sesudahnya itu dihapuskan. Kemudian kita tutup dengan tanda petik. Setelah itu kita pakai titik koma, kita ambil rentangnya. Kita lihat tabnya di sini tulisannya data rekap, berarti di sini kita tuliskan sama data rekap tanda seru. Kemudian kita ambil range yang diimportkan, yaitu B3 sampai dengan P, sesuai jumlah gurunya 2, berarti 2 guru ada di P4, berarti dari B3 sampai P4. B3 sampai ini tanda titik 2 P4. Kemudian kita tutup dengan tanda petik. Setelah itu kita enter. Belum diizinkan. Jadi jangan lupa ini file yang dari sekolah diminta untuk membuka aksesnya.
kan aksesnya masih dibatasi. Pilih siapa saja yang memiliki link. Nah, dari sekolah diminta untuk membuka aksesnya sebelum dikirimkan linknya. Oke, kita kembali ke sini. Tunggu. Oke, kita izinkan aksesnya untuk menghubungkan. Nah, otomatis data yang ada di spreadsheet di sekolah ini itu akan masuk ke sini, dan nah ketika sudah dicentang ini otomatis menjadi tulisan sudah di sini. Kenapa? Karena di file awal tadi tanda centangnya itu kita validasi dengan kata sudah. Jadi kalau setelah divalidasi, nah kalau belum dicentang dia akan terbaca belum. Kalau dicentang dia akan terbaca sudah. Ini kita buat validasinya. Untuk file yang sudah saya bagikan itu sudah saya validasi. Baik, kita kembali ke sini. Kemudian kita lanjutkan dengan impor dari data sekolah yang kedua. Sama dengan import range. Oke, tanda seru. Kita ambil data dari sekolah kedua, dari SMPB. Kita copy linknya. Caranya sama seperti tadi. Kemudian kita pastekan. Kita hapus sampai batas edit. Oke. Kemudian tab filenya ya, tabnya. Dan satu lagi ini tadi belum dibuka aksesnya, jadi nanti dia akan minta akses lagi. Oke, ini kita buka supaya saya memiliki link dapat melihat. Nah, setelah itu range-nya berarti dari B3 sampai, karena jumlahnya ada 5 guru, berarti sampai di P7. P7. Oke, kita tanda petik kemudian enter. Nah, otomatis masuk datanya. Kemudian ketika tadi kita memasukkan data dari sekolah, kita tuliskan nama sekolahnya untuk di dashboardnya supaya kita bisa menspesifikan, mensortir atau menfilter berdasarkan sekolah. Oke. Di sini kita lihat yang sudah selesai topik, ada yang selesai 2 topik, berarti dia selesai 20%, pengerjaan PMM-nya ada 100%, kemudian ada yang belum sama sekali karena belum diisi. Nah, file ini yang akan kita jadikan master data untuk dashboard PMM. Berikutnya, kita lanjutkan dengan pembuatan dashboard. Untuk pembuatan dashboard, kita mulai dengan masuk ke Data Studio. Kemudian kita pilih Looker Studio bisa. Oke.
Setelah itu kita pilih laporan kosong. Kita pilih yang source datanya dari spreadsheet. Jadi kita ambil yang source datanya dari Google Spreadsheet. Nah, tadi yang kita buat adalah master rekap detail PMM per sekolah. Nah, ini kita pilih, kemudian yang kita ambil adalah sheet satunya. Jadi ini kita centang semua, kita pilih sheet 1, kemudian kita pilih tambahkan. Oke, otomatis kita sudah masuk ke data studio. Kemudian yang defaultnya itu kita sudah mendapatkan tabelnya dulu. Kita atur posisi tabelnya. Dan apa saja nanti yang akan kita masukkan di tabel. Kemudian kita beri judul dulu, dashboard PMM. Nah, kita bisa tuliskan judulnya di sini. Seperti ini. Kemudian ukuran fontnya kita perbesar. Oke, masih kurang besar ya. Kita besarkan lagi. Nah, dari sini kemudian fontnya bisa kita pilih juga font yang beda. Oke, seperti ini. Baik. Nanti bisa kita perbaiki lagi tampilannya. Yang penting adalah data yang kita masukkan di tabel ini. Untuk memasukkan data di tabel, setelah kita pilih tabelnya, kita pilih tab penyiapan di diagramnya, kemudian data apa saja yang ingin kita masukkan. Yang pertama adalah data nama guru, otomatis sudah masuk di situ. Kemudian yang kedua, kita pilih asal sekolahnya. Kemudian yang ketiga, kita pilih kita ambil yang lebih simpel, berarti data akun belajar tidak perlu kita masukkan. Kita masukkan saja pengerjaan PMM. Oke, kemudian kita masukkan jumlah topik selesai. Oke, ini jumlah topik selesai. Dan kita masukkan persentase topik selesai. Atau kita bisa juga masukkan misalkan dia sudah login atau belum, kita tambahkan misalkan dia sudah login. Oke, ini sudah login. Kita taruh di awal ya, di bawahnya asal sekolah. Kemudian dia apakah sudah lulus post-test misalnya, dia sudah mengerjakan post-test. Ini datanya kita pindahkan di belakang sudah login.
Oke, kita sudah dapatkan. Kemudian kita atur record count-nya, tidak usah kita masukkan, berarti ini kita hapus saja. Nah, untuk yang data persentase di pengerjaan PM ini kan persentase, tapi karena di situ defaultnya masih angka sehingga angkanya seperti itu. Kita buat jadi persen. Caranya kita pilih, ini ada gambar pensil, ketika disorot, kemudian pilih angka, kemudian numerik, kemudian kita pilih persen. Berikutnya persentase topik selesai. Ini kita pilih sama caranya. Tanda pensil, kita pilih angka, kita pilih numerik, kemudian kita pilih persen. Nah, kemudian untuk yang teks nama, kita urutkan kiri, kemudian SMP juga kita urutkan kiri, kemudian untuk yang login ini bisa kita atur posisinya. Untuk kolom kedua, ketiga, kolom keempat kita pilih di tengah, kolom ketiga juga pilih di tengah, kemudian yang berupa angka ini kita ratakan kanan. Oke, kemudian kita bisa membuat tampilan dashboardnya lebih menarik. Misalkan kita beri warna kuning headernya, kemudian untuk barisnya bisa kita baris genap dan baris ganjil, bisa kita variasikan warnanya. Nah, yang perlu ditambahkan lagi adalah kontrol. Ketika kita ingin membuat filter, kita pilih tambahkan kontrol, kemudian pilih menu drop down. Nah, ini kita sort atau kita filter berdasarkan nama guru. Kemudian kita juga bisa tambahkan kontrol berdasarkan nama sekolah misalkan. Di sini tulisannya kok sudah legend MM, kita pilih saja. Untuk kontrol ini kita ganti dengan berdasarkan asal sekolah. Oke, atau kita juga bisa filter berdasarkan misalkan yang login, sudah login atau belum, kita tambahkan di sini. Nah, demikian dashboardnya sudah jadi, sudah bisa kita untuk finishing nanti bisa dibuat lebih bagus lagi. Kemudian bagaimana cara membagikannya? Kita klik bagikan. Kita pilih bagikan. Kemudian link ini kita buka menjadi publik supaya bisa dilihat orang banyak dan hanya bisa diberi akses, kita beri akses lihat saja. Jadi hanya bisa lihat dashboardnya tapi tidak bisa merubah. Setelah itu kita ambil linknya, kita simpan. Nah, link ini bisa kita bagikan melalui media sosial, melalui WA atau melalui Telegram dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh ini saya taruh linknya di sini misalkan. Oke, kemudian dipastekan di situ. Ketika di enter, maka akan didapatkan dashboard yang sudah kita buat tadi dengan akses lihat saja. Oke, ini dashboardnya, kemudian ini datanya,
kita bisa filter berdasarkan nama guru, misalkan hanya B1 saja, sejauh mana dia pengerjaan PMM-nya. Itu. Kemudian kita juga bisa filter berdasarkan yang sudah login. Nah, yang sudah login siapa saja. Oke, atau bisa juga kita pakai filter nama sekolah. Baik, demikian pembuatan dashboard PMM dengan source data dari masing-masing sekolah. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.